kolesterol tinggi menyebabkan pegel-pegel leher, dan hipertensi itu bakal bikin sakit kepala. Ini tuh mitos yang berbahaya sebenarnya. Kalau ada keluhan, tangani keluhannya. Misalnya ada orang sakit kepala, minum obat sakit kepala, istirahat yang cukup. Kalau misalnya sakit pegel-pegel leher, ya tangani pegel-pegel lehernya. Jangan menghubungkan antara keluhan dengan Halo, semangat pagi para sahabat ruang dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita juga membahas lagi tentang mitos dan hoaks di dunia kedokteran. Kali ini membahas tentang kolesterol tinggi menyebabkan pegel-pegel leher, dan hipertensi itu bakal bikin sakit kepala gitu. Nah, ini tuh mitos yang berbahaya sebenarnya. Kenapa? Karena banyak orang yang berobat hanya karena ada keluhan. Jadi dia merasa bahwa kalau nggak ada keluhan sakit kepala, nggak ada keluhan pegel-pegel leher, berarti pasti kolesterol dan tensinya bagus. Jadi ini tuh banyak sekali pemahaman yang salah di masyarakat yang menghubungkan antara penyakit dengan kolesterol, hipertensi, gula dengan keluhan. Banyak sekali penyakit-penyakit di kedokteran itu yang sifatnya silent killer disebutnya. Jadi kayak hipertensi itu disebutnya silent killer karena memang nggak banyak keluhan. Kebanyakan orang dengan hipertensi itu nggak ada keluhan. Memang ada pasien hipertensi yang tensinya tinggi, sakit kepala. Tapi kebanyakan pasien itu malah nggak ada keluhan sama sekali. Baik sakit kepala, atau vertigo, atau pegel-pegel. Sama sekali nggak ada. Makanya disebut silent killer. Hipertensi, kolesterol, gula itu kadang-kadang sama sekali nggak ada keluhan. Bisa orang tuh tensinya 200/120 tapi jalan-jalan tanpa ada keluhan tuh bukan sesuatu yang aneh kalau misalnya para dokter ditanya pada praktek sehari-hari. Jadi artinya kalau ada keluhan, jadi prinsipnya gini, kalau ada keluhan, tangani keluhannya. Misalnya ada orang sakit kepala, minum obat sakit kepala, istirahat yang cukup, atau minum suplemen. Dan juga kalau misalnya sakit pegel-pegel leher, ya tangani pegel-pegel lehernya. Jangan menghubungkan antara keluhan dengan kolesterol, dengan keluhan ini dengan hipertensi, keluhan ini misalnya dengan asam urat. Itu tuh menyebabkan bisa menyebabkan fatal, bisa menyebabkan bahaya. Karena apa? Karena orang nanti menganggap bahwa kalau kolesterolnya, kalau nggak ada keluhan sakit kepala, berarti tensi saya bagus dong, nggak usah berobat, nggak usah minum obat. Padahal nggak seperti itu, ya. Jadi pertanyaannya, kenapa dong kalau gitu, kalau hipertensi nggak bikin sakit kepala, kolesterol nggak bikin pegel-pegel leher, asam urat juga nggak bikin rematik, kenapa saya harus mengobati kolesterol, hipertensi, dan asam urat misalnya? Karena, jadi yang harus difahami, si tekanan darah tinggi itu bahaya tuh bukan karena menyebabkan keluhan. Jadi orang tekanan darah tinggi bisa bikin keluhan, bisa enggak. Orang kolesterolnya tinggi bisa bikin keluhan, bisa enggak. Orang asam uratnya tinggi bisa bikin keluhan atau enggak. Tapi yang berbahaya itu adalah efek darah tingginya ke organ-organ, efek kolesterolnya ke sumbatan pembuluh darah, efek asam uratnya ke ginjal, ke kerusakan ginjal misalnya. Jadi artinya orang dengan hipertensi, tekanan darahnya di atas normal, ya, dia tidak minum obat atau kontrol nggak teratur. Apakah dia punya keluhan darah sakit kepala atau puyeng-puyeng atau pegel-pegel atau tidak? Si kerusakan terus berjalan. Setiap kali tensinya di atas nilai normal, misalnya 140/90 atau lebih, itu udah darah tinggi tuh. Itu walaupun nggak ada keluhan, kerusakan terus berjalan. Darah tinggi itu menyebabkan kerusakan mata sampai kebutaan, kerusakan otak sampai stroke, kerusakan jantung sampai serangan jantung, kerusakan ginjal sampai cuci darah. Kolesterol itu terutama menyebabkan sumbatan pembuluh darah yang bisa menyebabkan stroke dan serangan jantung walaupun nggak ada keluhan. Jadi artinya sering sekali pasien datang ingin mencari penyebabnya. Ini kenapa sih saya pegel-pegel? Kalau udah ada dijelasin, oh kolesterolnya tinggi, oh, jadi tenang. Padahal sebenarnya belum tentu. Jadi intinya obati keluhannya dengan obat yang adekuat, yang aman. Tapi juga kolesterol, tensi, asam urat, gula itu dengan atau tanpa keluhan harus tetap diturunkan, karena
komplikasi jangka panjang yang berbahaya bila tidak dikelola dengan baik. Moga-moga bermanfaat, jadi lebih sehat ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.